Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita patut mengucap syukur ya pada pagi hari ini, di mana umat-umat Tuhan diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Khususnya bagi kita semua yang berada di gereja, juga saya mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang ada di Zoom atau di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang sangat baik yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selayaknya kita mengagungkan Dia, mengucap syukur kepadanya atas segala kebaikannya yang tidak terhingga. Karena kebaikannya juga kita bersyukur ada kedatangan jemaat yang baru, mungkin hanya sekarang, tetapi sebagai umat Tuhan, saya bersukacita, kita juga bersukacita bisa beribadah bersama-sama. Selamat datang Pak Charles dan Ibu Eka, dan selamat datang kembali kepada Ibu Susan ya, bersama putra-putrinya. Bersyukur kita bisa beribadah kembali. Baiklah Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala rahmatnya yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersaat teduh. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Ya Bapa yang maha baik, Engkaulah sumber pemelihara hidup kami. Dan Engkau juga yang menuntun kami ke tempat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk datang beribadah, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama-sama dengan segenap hati kita, menyatakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, yang tak pernah merancangkan rancangan yang jahat bagi kita. Mari kita katakan bersama-sama, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan sekali lagi, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu bagai Kasih-Mu Haleluya Yesus. bagai embun Kami yang bersyukur Tuhan. turun setiap pagi. Kami bersyukur untuk Selalu menikmati kasih-Mu baru pada pagi hari ini. bagiku. Benar Bapa. Terima Janji kasih Bapa. menopang Terima kasih buat segala kebaikan. ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, katakan bersama-sama. Kaulah Bapa-Ku
sejenak betapa besar kasih Allah kita pada kita semua. Betapa besar pengampunannya bagi kita. Betapa besar anugerahnya bagi kita. Matahari masih bersinar, masih kita nikmati. Suara burung yang berkicau pun masih kita dengar. Bahkan ketika merenungkan, kita masih bisa bernapas. Itu pun sebuah anugerah yang sangat besar. Betapa baiknya Bapa kita. Kasih-Nya melebihi hidup yang kita alami. Maka dari itu, mari kita renungkan betapa besar kasih-Nya, rahmat-Nya yang selalu baru dan selalu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kita katakan bersama-sama, kasih-Mu bagai embun. Haleluya Yesus. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa. Kau Bapa yang Amin. baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Saya mohon Pak Nelson untuk berdoa bagi ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena walaupun kami adalah orang-orang yang tidak selalu setia dan taat, namun kasih Tuhan tidak pernah berhenti, selalu baru tiap pagi. Demikianlah firman Tuhan. Engkaulah yang menopang kami, membuat kami kuat, dan bahkan kami selalu berani datang kepada Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami, baik itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sebab Engkau selalu merangkul kami dan mengatakan, marilah kepada Aku, anak-anakku. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkaulah yang membuat kami bisa layak dan sanggup berdiri di hadapan kekudusan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami adalah tebusan-Mu, orang yang berharga di mata-Mu. Walaupun mungkin dunia ini menghina dan merendahkan kami,
tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan itulah kasih yang sempurna yang Kau nyatakan. Kami datang kepadamu Bapa beribadah. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah kiranya hati kami berkobar, dipenuhi dengan sukacita, ketulusan, dan kerinduan untuk melihat Engkau terus datang menghampiri kami, bersekutu dengan kami pada waktu ini. Karena itu biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, masih kuat? Amin. Roh Kudus menopang kita ya, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, oleh Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada kita masing-masing. Amin. Mari bertepuk tangan bersukacita. Kita diberi kuasa oleh Raja Mulia. Ketika kita sungguh-sungguh mengambil sebuah keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, saat ini saya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari saya persilahkan. Bagaimana Ibu Susan kabarnya? Baik, puji Tuhan. Pintar ya, abang pintar ya. Abang mau bersaksi?
Oh, silakan maju. Puji Tuhan, mau ditemani sama papa, sama mama. Mari Bang, mau? Pak Charles, bagaimana kabarnya Pak? Bapak mau memperkenalkan? Mau bersaksi? Nanti kita bisa kenalan ya Pak ya, lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu ada? Kalau tidak ada, saya tunggu minggu depan ya. Dan mari kita memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita, karena roh Allah ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bangkit berdiri lagi ya. Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Amin. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Haleluya. Kita bersuka cita untuk Tuhan kita. Seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita masing-masing untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, dan biarlah setiap perkala boleh terjadi ketika kita meyakini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Kuasa mujizat nyata karena roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Kuasa mujizat
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berserah diri di dalam doa kita. Di hadapan-Mu kami datang. Kami membutuhkan Tuhan setiap saat dalam segala keadaan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami total berserah diri, supaya kami mendapatkan hal-hal yang baru yang menguatkan kami kembali, memberikan kepada kami pengertian untuk menumbuh kembangkan iman kami di dalam Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin memahami-Mu, dan tentu juga supaya kami belajar untuk terus berserah diri kepada-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua, kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah Engkau sendiri kiranya yang terus-menerus menjadi pusat perhatian kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi semua, ya, selamat beribadah, Wilujeng Sumping bagi yang orang Sunda. Nah, istri saya orang Sunda juga. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai dengan 17. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 5 sampai dengan 17. Ini masih suasana kita mengenang ya tercurahnya Roh Kudus, jadi saya akan lebih fokus kepada hal itu. Sebelumnya Pak Yopi sudah juga menyampaikan tentang Roh Kudus. Pak Alek juga sebelumnya saya mengingat sudah menyampaikan itu juga. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan 17 saya akan membacakan. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Minggu lalu Pak Yopi
menyampaikan, saya masih ingat satu kalimat yang bagi saya itu cukup menarik. Bahwa kebergantungan kita kepada Allah harus melebihi kemandirian kita. Ya, kebergantungan kita kepada Allah, kepada Tuhan harus melebihi kemandirian kita. Itu menjadi berkat tersendiri bagi saya ya setelah mendengar itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebergantungan kita kepada Allah melebihi kemandirian kita. Dalam tahap-tahap tertentu kita semua mempunyai kemampuan, punya potensi, punya kesanggupan, punya kuasa. Tetapi semua itu terbatas. Di dalam banyak hal kita mungkin mandiri, tetapi kita harus lebih bergantung lagi kepada Tuhan melampaui kesanggupan kita dalam apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat nanti adalah sebuah ketergantungan kepada Tuhan. Kalau kita membaca tadi bahwa ini ada sebuah sidang di dalam pengadilan agama yang dihadiri oleh imam kepala, ya imam besar, anggota-anggotanya, dan yang disidang itu adalah dua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Penyebabnya ketika mereka mengadakan mujizat, lalu mereka berkhotbah, terjadi pertobatan yang besar, itu setelah pencurahan Roh Kudus, maka mereka itu ditahan. Kalau kita melihat ayat yang keempat, ayat yang ketiga dikatakan setelah ditahan semalaman. Jadi penahanan mereka itu sudah semalaman, sudah ditangkap karena waktu sudah sore, belum terkeburu untuk disidang, maka besoknya lagi disidang, dan itu berbeda dengan penyidangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, itu malamnya itu langsung mereka kejar, langsung mereka tanyai, langsung mereka sidangkan. Itu ilegal sebenarnya. Maka Petrus dan Yohanes itu disidangkan besok harinya karena waktu sudah malam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang hadir dalam sirah, dikatakan ayat yang 4, pasal 4 ayat yang kelima, saya membacakan saja. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, jadi ada sidang yang sedang dilaksanakan. Yang disidang itu adalah dua orang rasul Tuhan yang serius, yang setia, yang penuh dengan keberanian untuk memberitakan Injil karena sikap mereka yang konsisten dengan panggilan mereka, dengan dorongan Roh Kudus, maka mereka itu bersedia melakukan apapun. Akhirnya mereka ditangkap. Nah, Bapak Ibu, tentu kita belum pernah ditangkap. Ya, saya juga berharap begitu. Ya, saya sering pergi ke Kuningan, Tuhan lindungi saya. Saya tidak mau ditangkap. Saya tidak mau dihadili. Saya tidak mau diperhadapkan dengan orang-orang banyak yang membenci namamu. Itu selalu menjadi doa saya. Ya, saya mikir juga kalau saya ditangkap gimana anak dan istri saya. Ya, mungkin mereka akan lebih cemas juga dengan hal itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak enak. Kita semua memiliki ketakutan. Tetapi kemudian karena mereka itu berserah kepada Roh Kudus, mereka tetap jalan. Dan di dalam sidang itu tadi ada pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kuasa apa yang kamu pakai? Nama siapa yang kamu pakai sehingga orang yang sudah lumpuh puluhan tahun bisa disembuhkan oleh engkau? Siapa yang membuat itu bisa terjadi? Inilah pertanyaan dari imam besar dan pengikut-pengikut, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan mereka menjawab. Ayat yang berikutnya dikatakan di sini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan inilah yang kita mau bahas, penuh dengan Roh Kudus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Bayangkan ini. Ini kemudian muncul suatu kecaman, ada suatu keberanian yang luar biasa. Dia mengatakan pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka lihat ada 3 poin yang saya mau tekankan di situ. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus itu, ada suatu
ucapan-ucapan yang luar biasa menurut saya yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes di hadapan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Ini suatu keberanian, suatu semangat, suatu api yang bergelora dari dalam hatinya. Dia mengatakan oleh Yesus Kristus yang telah kamu salibkan itu. Dengan lantang, dengan berani dia mengatakan, dia seperti menuduh ke wajah mereka. Kalianlah yang menyalibkan Yesus Kristus itu, dan yang kalian salibkan itu mempunyai kuasa, dialah yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dan Yesus yang kalian salibkan itu bukanlah Yesus yang mati di dalam kubur, walaupun mereka sudah berdusta, kalian berdusta tentang hal itu, tetapi dia bangkit, dia hidup kembali, dan nyata bukti dia hidup bahwa orang ini disembuhkan di dalam namanya. Nah saudara, ini Injil yang lengkap bukan? Yesus Kristus disalibkan, dibangkitkan. Dia itu penuh kuasa, dia itu hidup, dia itu menyembuhkan. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Bapak Ibu, ini tidak bisa dibantah lagi. Ada bukti nyata bahwa orang itu betul-betul hidup, betul-betul bisa berjalan kembali setelah lumpuh sekian lamanya. Yang pertama, Yesus Kristus yang kamu salibkan tapi dibangkitkan. Itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Yang kedua, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Lalu dia tunjuk lagi mereka, yaitu kamu sendiri. Wah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana wajah Petrus ketika mengatakan kamu yang membuangnya. Dia itu adalah batu-batu yang dibuang dan yang membuang itu adalah kamu. Tadi dia mengatakan kamu menyalibkannya, sekarang kamu juga membuangnya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Itu yang kedua. Batu yang dibuang oleh kamu sendiri. Kamu itu tukang bangunan. Dia ini yang harusnya menjadi pondasi, dia itu harusnya menjadi batu penjuru, tetapi kamu membuangnya. Pertama, Yesus Kristus telah kamu salibkan. Tapi dia bangkit dari kematian. Dan kamu membuang dia padahal dialah yang seharusnya menjadi fokus, menjadi yang utama. Dan yang ketiga, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, di dalam Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, yang kamu buang itu. Ini semua orang yang selalu dari satu tempat ke tempat lain mengajarkan agama. Dia mengajarkan agama di bait suci di Yerusalem. Dia mengajarkan agama di rumah-rumah ibadat yang kecil-kecil di daerah-daerah. Mereka itu mengajarkannya. Tapi karena penuh dengan Roh Kudus, Rasul Petrus mengatakan, selain di dalam nama Yesus,
tidak ada orang yang bisa diselamatkan termasuk kamu, walaupun kamu mengajarkan agama, walaupun kamu pemimpin agama, walaupun kamu sedang menyidangkan saya dalam perkara agama, tetapi keselamatan itu tidak boleh kamu dapatkan dimanapun, tidak mungkin dapatkan dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus itu seorang imam, pengajar Israel, anggota mahkamah agama, atau jangan-jangan dia ada juga di tempat ini sekarang. Dia mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, Nikodemus, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Padahal dia seorang pemimpin agama. Dan ini juga sama di hadapan imam kepala, di hadapan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Ditegaskan oleh Petrus karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan kata-katanya sendiri. Kalau di luar nama Yesus, kamu tidak dapat diselamatkan. Yesus yang disalibkan, Yesus yang kamu hianati, Yesus yang kamu buang, Yesus yang kamu rendahkan, Yesus yang kamu aniaya. Keselamatan itu ada di dalam Dia, bukan di dalam apa yang kamu ajarkan, bukan dalam kegiatan aktivitas keagamaanmu, bukan karena kamu mengajarkan agama ke sana dan kemari, bukan karena kamu memimpin umat ini dalam ibadah-ibadahmu, di dalam sakramen-sakramenmu, bukan, tetapi di dalam nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Disitulah kamu mendapatkan keselamatan, tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, ini sejalan karena dorongan Roh Kudus. Keselamatan itu kita tidak bisa pilih jalannya, karena Tuhan sudah menentukannya. Kalau seandainya ada keselamatan di tempat lain, maka apapun agama dan kepercayaan orang, entah beragama atau tidak, biarkanlah. Orang-orang yang di pedalaman, yang masih menyembah kepada roh-roh, ya biarkanlah. Tapi kenapa Tuhan, kenapa para rasul mengecam orang-orang yang mencari keselamatan bukan di dalam Yesus Kristus? Nah saudara-saudara, 3 perkataan ini, perkataan yang sungguh luar biasa bagi saya. Nah karena itu ketika mereka dilarang jawabannya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk menutup mulut tentang apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar. Bagaimana saudara-saudara kita mau menutup mulut kita, sementara kita melihat orang menuju kepada kebinasaan? Bagaimana kita sanggup menutup mulut kita tanpa menceritakan kasih Tuhan, sementara kita tahu bahwa semua orang sedang menuju kepada kebinasaan? Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Itulah perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Barang siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Dan dia tidak akan pernah lepas dari hukuman itu sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kedua rasul ini mengatakan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat yang ke-20. Tadi dikatakan bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Muncul keberanian,
Muncul kata-kata wibawa yang penuh makna, yang bersumber dari Tuhan sendiri, menegaskan bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak takut, walaupun mereka berhadapan dengan orang banyak, mereka berdua saja di depan kumpulan orang-orang yang sedang bersidang untuk mendakwa mereka. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan di Lukas umpamanya, ketika Tuhan Yesus itu dibawa ke komplek rumah imam besar, Petrus nyusul di belakang. Lalu ketika hamba imam besar itu bertanya, apa kata Petrus? Intinya, aku tidak mengenalnya. 3 kali pertanyaan, 3 kali jawaban, sampai ayam berkokok baru dia disadarkan kembali. Di hadapan siapa? Perempuan. Perempuan itu siapa? Hamba imam besar. Di mana tempatnya? Di halaman rumah imam besar. Tapi pada waktu itu dia menyangkal. Yang bertanya itu hamba imam besar, baru di lingkungan rumah imam besar. Tapi dia menyangkal. Dia tidak ada keberanian. Nah sekarang, di mana peristiwa ini terjadi tadi? Di persidangan yang dipimpin oleh imam besar. Di mana tempatnya? Di ruang sidang, sidang keagamaan. Sidang resmi. Kalau yang tadi tidak resmi ketika ditanya oleh perempuan. Pertanyaannya apa? Dengan kuasa mana? Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Coba kita lihat. Dari yang kita baca tadi ada perkataan yang menonjol. Kamu atau kamu sendiri. Maksudnya apa? Dia berani menunjuk, menuduh orang-orang itu sebagai pelaku kematian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa keberanian itu begitu muncul tiba-tiba? Kenapa keberanian itu begitu dahsyat luar biasa? Itu sama ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Petrus itu langsung berkobar-kobar menyampaikan berita Injil di hadapan ribuan orang. Kenapa keberanian itu muncul? Jawabannya adalah karena penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, salah satu tanda dipenuhi oleh Roh Kudus ada keberanian untuk berbagi kasih Kristus. Walaupun ada tanda-tanda lain. Ini salah satu. Ada keberanian. Nah karena itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya hikmat dan keberanian. Berhadapan dengan siapapun. Berikan saya keberanian. Untuk membuka mulut dan bagaimana seharusnya saya berbicara. Supaya Injil Tuhan bisa didengar oleh sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus yang kamu salibkan, yang dibangkitkan dari kematian itu. Jadi penuh dengan Roh Kudus. Siapakah Petrus ini menurut imam-imam? Mari kita lihat ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Menurut penilaian mereka siapa? Tidak terpelajar. Mereka bukan dididik di dalam rumah ibadah. Mereka tidak dididik oleh imam-imam.
Mereka hanya terkenal sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak memiliki pendidikan formal secara khusus, tetapi secara intens selalu didampingi dan berdampingan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukanlah orang-orang yang terpelajar, orang yang tidak dianggap, orang yang disangka tidak bisa mengajarkan tentang Tuhan dan firman-Nya. Tetapi justru orang yang menilai Petrus ini adalah orang biasa-biasa saja, hanya masyarakat awam, justru itu mengherankan mereka, bagaimana bisa orang yang tidak terpelajar ini berkata-kata seperti itu. Penuh keberanian, penuh isi, lantang, tegas, tidak ada ketakutan. Siapa yang membuat itu? Kenapa ada muncul keberanian itu? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Jadi ini bukan soal pendidikan. Pendidikan tinggi itu tidak menentukan. Pendidikan rendah juga tidak menjadi ukuran. Pengetahuan luas dan sempit pun tidak menjadi ukuran. Yang terpenting sekarang adalah seperti yang dikatakan oleh gembala sidang kita. Kebergantungan kita kepada Roh Kudus harus melebihi kemandirian kita. Jadi jangan berkecil hati, saya tidak punya pendidikan. Saya bukan orang yang dididik tinggi-tinggi. Saya hanya lulus sekolah menengah. Lumayan kalau atas, tapi juga malah pertama. Jangan berkecil hati. Kalau Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka wibawa kita akan lebih melampaui pengetahuan kita, melampaui kewibawaan kita. Intinya adalah penuh dengan Roh Kudus. Rakyat biasa, kaum awam, tidak terpelajar, namun mengherankan oleh karena Roh Kudus yang bekerja melalui dirinya. Penuh dengan Roh Kudus sehingga menimbulkan keberanian. Mereka dikenal sebagai murid Yesus. Dan mereka dilarang, ayat 18, sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tidak boleh, kata imam-imam. Tapi mereka kembali jawab, tidak mungkin. Kami tidak memberitakan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetap memberitakan karena mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena mereka tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ayat yang ke-21 dan 22. Semakin diancam dengan keras namun dilepaskan karena orang banyak. Perhatikan di sini. Alasan mereka melepaskan kedua rasul itu adalah karena orang banyak. Orang banyak melihat mujizat itu, yang mendapatkan mujizat itu berdiri di situ. Jadi imam-imam ini menjadi takut. Akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Nah, saudara, lalu setelah lepas mereka pergi ke kumpulan jemaat. Mari kita perhatikan ayat 23 sampai dengan 30. Setelah mendengar cerita Petrus dan Yohanes ini, setelah mereka dilepaskan, mereka pergi ke rumah tempat berkumpul dan Petrus Yohanes bercerita kepada murid-murid. Apa yang menjadi reaksi mereka? Coba kita lihat ayat 24. Reaksinya apa? Bagian A. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah, dan seterusnya. Berserulah. Apa katanya? Berserulah. Berseru melebihi doa biasa. Doa biasa seperti doa makan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan. Ya, itu doa biasa. Tetapi ketika umpamanya datang badai, Tuhan tolonglah kami supaya badai ini lewat. Nah, itu beda. Doa makan dengan doa ketakutan itu beda. Berseru.
Berserulah mereka, bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan sebab seluruh imam-imam memusuhi mereka. Pengikut-pengikutnya memusuhi mereka, maka mereka berseru kepada Tuhan bersama-sama. Tapi lihat di dalam doanya itu siapa yang dikatakan Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta. Orang-orang yang memusuhi kami adalah ciptaanmu Tuhan. Engkau pencipta. Mengangkat jiwa mereka kepada Tuhan, melihat Tuhan itu sebagai pencipta sehingga yang diciptakan itu tidak bisa melakukan apapun di luar kuasa dan kendali Tuhan sendiri. Mereka juga mengingatkan apa yang dikatakan oleh Daud di Mazmur. Mengingat perkataan Daud tentang penganiayaan Kristus yang akan dialaminya. Daud sudah menubuatkan itu jauh-jauh waktu. Ya, ingatkan kembali bahwa peristiwa itu memang harus terjadi sebab sudah dinubuatkan seperti itu. Betapa pentingnya kita mengingat firman Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Sama seperti mereka tahu Mazmur itu meneguhkan mereka, menguatkan mereka karena mereka tahu bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah tertulis demikian. Dan di dalam perjalanan hidup kita pun Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menerima tekanan karena imanmu kepadaku. Maka ketika hal itu datang kita sudah tahu itu adalah akibat dari iman kita. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, bukan sebuah kehinaan karena iman kita kepada Kristus kita mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Itu adalah sesuatu yang wajar di mata Tuhan karena Tuhan sudah menjelaskan itu kepada kita dan kita pun melihat itu sebagai sesuatu yang wajar karena kita tahu bahwa demikianlah yang Tuhan sudah jelaskan. Jangan malu, jangan berkecil hati, sedikit-sedikit dikopar-kapirkan, dia tidak menjadi masalah soal itu. Ada seorang pendeta Hindu di Bali, dia mengatakan saya senang disebut kafir. Ya karena memang begitulah saya menurut pandangan agama mereka. Ya saya kira bijak juga ya, terima saja. Itu seorang pendeta Hindu, saya lihat itu di YouTube. Nah jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia ingat bahwa Daud sudah pernah menubuatkan dan apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Perhatikan poin yang berikut. Mereka mengancam kami. Kalau kita sedang diancam, kira-kira doa kita apa? Doa kita apa? Biar Tuhan, saya akan pasang perisai, saya punya pedang, otot saya masih berisi. Biarkan Tuhan, saya hadapi orang ini. Kira-kira begitu? Apa yang menjadi doa kita ketika ada ancaman yang sedang menuju ke arah kita? Ada doanya banyak saya lihat itu dari agama sebelah. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan. Saya sebetulnya tidak setuju dengan doa yang seperti itu. Ya semua kita senang dengan mudah, tapi kalau mudah terus saya jadi cengeng. Biarlah tidak mudah, tetapi saya kuat. Supaya saya meningkat secara kualitas iman, kualitas mental, kualitas penyerahan kepada Tuhan. Saya sering lihat kata-kata, entah itu di medsos di mana. Berilah kami kemudahan. Saudara kita tidak, Tuhan itu tidak ingin kita menjadi anak-anak yang lembek. Dia tidak ingin kita menjadi anak-anaknya yang sedikit-sedikit mengeluh, menyerah. Dia ingin kita kuat. Jadi doa kita bukan beri aku kemudahan, tetapi beri aku kekuatan, hikmat untuk melewati semua pergumulan ini. Apa doa mereka? Ayat 29.
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hasrat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berikan kami keberanian. Mereka tidak minta perlindungan di sini. Beri kami keberanian supaya kami tetap menceritakan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu kepada siapapun. Walaupun mereka mengancam kami, biar kami tidak pernah mundur sedikit pun. Kami tidak mau mengalah sedikit pun. Kami terus maju, melangkah, berbicara walau dilarang pun. Beri kami keberanian itu. Saudara, doa apa yang kita doakan kepada Tuhan ketika masalah itu datang? Ini kembali lagi saya tanya. Doa apa yang kita doakan kepada Tuhan kalau kita merindukan jiwa-jiwa lain diselamatkan? Doa apa? Beri kami keberanian. Kita semua manusia yang lemah, sekuat-kuatnya kita, sepemberaninya orang, tetap mereka memiliki rasa takut. Tetap ada rasa takut. Preman sekalipun. Banyak juga preman kemudian berguru, bukan? Pakai jampi-jampi, ilmu hitam dan seterusnya. Kenapa? Karena takut. Ada bapak saya, bapak teman saya, preman. Lalu dia batu ginjal. Ya, ada batu di ginjal. Waktu itu kami dalam perjalanan, bapak ini kok sering di mobil, ya, pinggir, buang air kecil, minggir, buang air kecil. Itu saya, kenapa begitu? Saya bilang, bapak saya ada itu batu di ginjal. Kenapa? Saya bilang nggak udah makan obat tapi nggak keluar-keluar. Kenapa nggak dioperasi? Saya tanya, dia itu kan preman katanya. Kalau dioperasi kan harus dilepas itu apa namanya, supaya tidak kebal, ya, supaya mempan di apa itu, dibeset. Takut dia katanya. Nanti kalau dioperasi kan harus dilepas itu ilmu kebalnya. Dia takut dibunuh orang. Kasihan tuh. Ginjal sakit, dioperasi nggak berani. Dia preman. Maksud saya preman sekalipun ternyata masih punya rasa takut. Nah, saudara, beri keberanian. Takut itu manusiawi. Takut itu menjaga kita supaya kita tidak terjadi celaka dan seterusnya. Takut itu membuat kita semakin kuat, sigap, semakin kreatif, semakin bekerja keras. Takut itu penting. Tapi jangan dikejar-kejar ketakutan. Takut itu perlu. Nah, tapi kemudian beri kami keberanian. Itu pertama. Yang kedua, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh Yesus hamba-Mu yang kudus. 30. Padahal kalaupun mujizat terjadi seperti pengalaman Petrus, jadi masalah juga. Karena mujizat itulah membawa mereka salah satu membuat mereka disidang. Tetapi mereka tetap menginginkan hal itu. Yang penting Injil harus diberitakan. Mereka siap menanggung resiko itu. Yang penting berita itu bisa didengar oleh sebanyak mungkin orang. Jadi mereka minta keberanian dan juga mujizat-mujizat. Kita lihat pasal 4 ayat 31. Saya baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa dampak berikut penuh dengan Roh Kudus? Tetap memberitakan firman Allah dengan
berani. Bedanya apa? Satu yang kelompok tadi para rasul, sekarang awam. Rasul itu juga ada di situ, tapi masyarakat awam, jemaat biasa sama. Penuh dengan Roh Kudus, dampaknya adalah berani untuk memberitakan firman Tuhan. Itu salah satunya Bapak Ibu, banyak yang lain. Kalau kita melihat ayat 24, pemanya ayat 31, penuh dengan Roh Kudus ketika mereka berdoa. Jadi 1 Tesalonika juga disebutkan begitu. Lalu ayat 31 tadi, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan berdoa maka Roh Kudus akan memberikan keberanian. Ya, ini permohonan Paulus di Efesus 6 ayat 18b sampai dengan 20. Saya baca. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Penuh dengan Roh Kudus, disertai dengan keberanian. Tapi doa itu penting. Tadi kita juga melihat di ayat yang ke-31, ketika mereka berdoa, maka mereka penuh dengan Roh Kudus dan goyanglah tempat itu. Ya, saya pernah mengalami ini 2 kali di kampus Tiranus. Saya kira itu gempa. Ternyata bukan gempa. Saya berdoa kurang lebih 2 jam. Ada ruang doa di situ, masih ada sampai sekarang. Ya, saya dulu sering berdoa malam di situ. Saya berdoa betul, itu seperti gempa, goncang. Tadinya saya menghadap ke barat, begitu amin saya sudah menghadap ke timur. Kali kedua saya berdoa juga mengalami, maksudnya 2 kali peristiwa hal itu terjadi. Itu di tempat doa yang sama. Jadi ketika disebut ini jangan-jangan seperti saya berdoa dulu, walaupun kelas saya mungkin jauh di bawah mereka gitu ya. Ya, saya pernah mengalami itu, tapi bukan gempa. Saya hanya tahu seperti itu semua goncang. Posisi saya ya tadinya menghadap ke barat, sekarang ke timur. Saya pernah mengalaminya. Begitu amin ya, tidak ada gempa, aman saja semua. Tidak ada masalah apapun, seperti sedia kala, tidak ada perubahan. Nah saudara-saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi doa itu penting. Bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Doa itu penting. Bersekutu dengan Tuhan itu penting. Tetapi inti yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu mestinya memiliki satu semangat kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Walaupun itu hanya salah satu bagian dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah yang akan mendorong kita untuk memiliki keberanian, hikmat, wibawa di dalam menceritakan kasih Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada satu contoh, 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Penuh dengan keberanian. Karena apa? Ada doa, ada Roh Kudus, ada pertolongan Tuhan. Karena itu kita perlu sehati sejiwa, kita terus berdoa di gereja ini, berdoa di rumah kita masing-masing, agar kita memiliki keberanian, semangat untuk memberitakan Injil, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah keselamatan itu ada. Mari kita berdoa.
kami mengucapkan syukur kepadamu. Bahwa kami mendengar firman Tuhan ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka muncul keberanian, hikmat, kewibawaan untuk berbagi kasih Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi juga betapa pentingnya kami berdoa Tuhan, supaya kami dipenuhi oleh Roh-Mu dan keberanian itu muncul. Satu dengan yang lain harus saling berkaitan. Karena itu pimpinlah kami supaya kami banyak di dalam doa, berseru, bersungguh-sungguh hati, dan mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam hati kami supaya Engkau memenuhi kami sesuai dengan kepenuhan yang sepenuhnya. Agar kami semua menjadi alat-alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang rela bersedia menceritakan kasih Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib, kebangkitannya demi pengampunan dosa. Sehingga dengan demikian kami semuanya bisa melihat semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Seperti harapan kami, agar banyak jiwa yang kami bisa bawa kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami terus, kuatkan meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya mengundang Pak Saud, Pak Alek, dan juga pemimpin pujian maju ke depan. Perjamuan kudus kita adalah perjamuan kudus terbuka. Di gereja ini semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia sudah layak untuk menerima perjamuan kudus. Tidak ada catatan lain selain beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan faktor usianya, anak kecil pun bisa percaya. Jadi siapapun kita yang sudah percaya, mari kita mengikuti perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana, Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulang dari awal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah
kita sedang dan mau melaksanakan perjamuan kudus ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia mencurahkan roh-Nya untuk menyertai kita. Mari kita melihat kembali siapa diri kita sebenarnya. Begitu banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi semua itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada lagi satu dosa pun yang tersisa. Dia sudah menyelesaikannya. Karena itu saudara-saudara, kembali lihat salib itu. Jangan lihat lagi dosamu, tapi lihatlah darahnya yang sudah Dia curahkan untuk membasuh kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya. Anak yang ditebus, anak yang dikasihi, anak yang dilindungi. Mari kita mengangkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita memakan roti ini dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami selalu disambut, kami diterima, kami selalu dirangkul, kami selalu diampuni. Kami bersyukur karena mengenang kembali peristiwa penyaliban-Mu di kayu salib itu. Terima kasih, kami orang-orang yang tidak layak diperlayakkan bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bisa melaksanakan perjamuan ini supaya kami juga tetap setia untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pelayanan Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memandu kita di dalam perjamuan kudus. Sebentar kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, ataupun mungkin ada yang persepuluhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami bisa mengambil bagian perjamuan kudus pada hari ini, untuk mengingat kembali, merenungkan kembali karya Yesus Kristus yang besar, yang ajaib, demi pengampunan dosa kami dan untuk memberikan
keselamatan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk inisiatif Tuhan di dalam penyelamatan-Mu kepada kami semua. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami bisa memberikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah yang terlebih dahulu memberkati dan memelihara kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Persilahkan kepada pembawa warta dan pengumuman, Pak Saud atau Pak Alex? Pak Alex, silakan Pak. Ini memang tradisi kita ya. Kalau sudah bagian warta itu kami saling melirik di belakang siapa yang maju. Ya. Terima kasih Pak Nelson ya atas firman Tuhannya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani itu ada kata zoso, diselamatkan. Sehingga ketika saya memberi nama anak saya Zosei, dia yang menyelamatkan. Arti namanya Allah yang menyelamatkan. Dan keselamatan berkaitan dengan hadirnya Roh Kudus agar berita itu sampai kepada orang lain, sehingga orang memberitakan Injil itu dengan keberanian ya, jadi makanya ini promosi nama sedikit ya Theo ya, nanti pulang tanya nomor rekening papi ya. Ya, tapi kita lihat bahwa firman Tuhan tadi sudah disampaikan Pak Nelson. Jadi kita punya satu hal yang kita harus lakukan dimanapun kita berada, yaitu memberitakan Injil. Dan itu diulang-ulang dari Kisah Para Rasul pasal 1 berkaitan dengan baptisan Roh Kudus, kemudian orang yang lahir baru, kemudian di pasal 2 berkaitan dengan dipenuhi Roh Kudus, pasal 4 dipenuhi Roh Kudus, ayat 8 ayat 31, dan tujuannya adalah pemberitaan Injil Kristus. Ayo Bapak Ibu, jangan merasa minder karena berpikir saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Kata dunamis itu memberikan kemampuan atau roh itu memampukan kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tanpa memandang, oh saya paling hebat Alkitabnya, tidak. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi bejana demi kemuliaan namanya. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu panjang nanti jadi khotbah kedua. Ya, ya. Sekali lagi, ya senang sekali bisa beribadah. Ya. Terima kasih sudah hadir juga Pak Milo, ya, Bu, ya, Bu Susan ya, sama ini gadis ya, ya. Saya ingat bahkan ini pun masih kecil juga saya masih sempat gendong, ya, waktu datang ke rumah, ya. Tapi saya gendong bayi, dia muncul dia udah gede, ya, dan senyumnya lebih manis, lebih ganteng dari bapakmu. Jadi bapakmu udah kegeser. Jadi orang Sunda bilang geskolot bapak, nah, udah kamu ganteng. Jadi kamu setiap kali bercermin ingat perkataan ya Om Alex ya, saya lebih ganteng dari bapak saya. Langsung dia ngelirik bapaknya. Ya, ya selamat datang juga ya Bro Charles Sis Ekaya beribadah lagi ya. Mereka dua ini jauh ya. Jadi kalau kita bilang begini, jangan lupa minggu depan beribadah lagi. Mereka udah di KL sana di Kuala Lumpur. Ya, ya, jadi susah kalau kita ngundang lagi untuk ya. Tapi ya senang bisa beribadah bersama-sama ya. Secara onsite memang ada juga online kami biasanya.
Makanya online-nya lebih banyak, bro. 1000 lebih selalu. Ya, tapi apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Ya, jangan malu, jangan sungkan. Ya, dan kami tunggu kehadiran Sis Eka di bulan-bulan depannya lagi. Karena seingat saya mereka nanti akan datang lagi 2 atau 3 bulan lagi saya hitung. Ya. Kalau Pak Milo sama Bu Susan beserta dengan gadis cantik dengan anak ganteng, ya ditunggu kehadirannya. Ya. Saya itu udah lewat depan, saya lihat tutup. Kalau buka pasti saya udah masuk waktu itu. Ya berapa kali, ya. Dan juga terima kasih Bapak Ibu sudah beribadah bersama-sama dan kita akan dengar warta. Nanti lama bosan lihat wajah saya di depan. Minggu 4 Juni 2022. Hah? Hari ini tanggal berapa? Oh, 2023. 2023 naik 1 tahun Bapak Ibu. Persembahan 540 ya. Ya, kemudian ini nomor rekening, ini harus diputiin, ya. Nanti nggak kelihatan ini, ya. Ya, oke, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan berkati. Next, lanjut. Ini Pak Saud ya, Pak Saud udah belum? Ini, oh pernikahan. Oh Pak Saud dengan Ibu Olsia, saya tunggu aja ini gimana nih Ibu Olsia bisa jatuh cinta dengan Pak Saud ini ya. Saya mau dengar ceritanya ya. Ya, karena saya tahu pasti dulu Pak Saud lihat Ibu Olsia ini masih langsing. Ya. Dari atas sampai bawah tuh rata semua. Tapi sekarang kok lihatnya aduh mengembang kiri kanan semuanya. Apalagi Pak Saud kalau berdiri itu lebih mengembang lagi. Ya. Tapi itulah cinta ya. Menerima pasangan apa adanya. Ya sudahlah. Ya. Ya, lalu siapa lagi yang berulang tahun? Oh iya. Oh iya. Itu gampang itu gampang. Ya. Kemudian oh minggu depan. Oh ini golongan ibu lagi, Ibu Olsia. Ya, ini Ibu Neneng. Pak Ibu Olsia ini minggu depan yang pelayanan, Pak Saud yang khotbah ya pas. Ya. Ya, seingat saya begitu kan. Ya. Minggu ketiga saya pelayanan, Mei yang nyanyi itu pembagian yang adil. Ya oke. Ya, selamat mempersiapkan pelayanan. Ya baik dari tim musik ya, terima kasih ya. Ya, Mas Jo ya. Tetap minggu depan pelayanan ya. Tapi posisinya kembali ke multimedia. Nanti Tio yang drum ya. Tadi pagi dia tanya-tanya, kok lagunya saya nggak tahu katanya. Mungkin Mas Jo, saya bilang Pak Pur ada, jadi Mas Jo yang main drum. Dia elus-elus dadanya, santai diam. Ya. Oke lanjut. Ya di khotbah Bapak di Radio CV 103,5 FM setiap minggu jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu yang punya waktu bisa mendengar. Ya, tapi waktu saat selalu dikirimkan, kita bisa dengar ini khotbah secara sederhana ya. Dan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang dan firman Tuhan terus diberitakan. Next lanjut. Oh ini pokok doa. Ya jadi yang ulang tahunnya tinggal Pak Saud dengan Ibu Olsia aja. Ya. Itu bulan Juni. Luar biasa ya. Jadi kita sasak atau tortor ini. Ibu Olsia. Dua-duanya. Ya. Ada lagi pokok doa yang lain? Ya, kita juga berdoa untuk usaha Bro Charles ya, Bro ya. Ini usaha di Indonesia ya, di Kuala Lumpur dan berapa usaha yang lain ya. Termasuk juga ya PT ya dan klinik yang akan dilakukan ya. Itu komisarisnya ada di sini. Ya, kita berdoa supaya semua usaha Bro maupun Sis bisa berjalan dengan baik.
Mereka dua ini sebenarnya anak Tuhan yang terlibat juga dalam pelayanan. Cuman seingat saya Bro Charles ini dia orang yang terlibat dia gereja Metodis Kuala Lumpur ya. Ya. Jadi ini kita juga Metodis ya. Dulu kan kita Metodis Indonesia, sekarang Metodis Injili ya. Sama-sama Wesley ya. Cuman tadi bro lihat bingung, kok lagunya nggak ada kidung jemaat, kidung pujian. Dia cuma berdiri ya. Sudah sedikit berubah tapi ada kalanya masih pakai lagu itu ya. Tapi tetap aja kita bisa beribadah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan doanya? Pak Marlo, Pak Milo dan Bu Susan. Bapak dan Ibu tidak datang pun tiap kali ulang tahun itu selalu ada di depan. Jadi selalu didoakan. Ya, saya sudah mau rekam itu orangnya di mana gitu, saya kirimkan. Ya. Ada lagi? Ya. Mas Jo ada? Mungkin berpikir masalah pasangan hidup, pegang rusuknya masih tembus, masih kurang. Pak Pur bila anak saya dijahilin gitu. Ya, oke, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan ini bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar kami melakukan satu kegiatan ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Nelson, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu di dalam tugas dan pelayanannya, baik di gereja, baik di lembaga misi, baik pergi ke Kuningan memberitakan Injil di berbagai tempat. Tuhan penyertaan, berkat dan kuasa-Mu yang sempurna nyata atas kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya pada saat kami mendengarkan firman, Tuhan Engkau Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus, yang memenuhi hati dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus dimanapun kami berada. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, melalui tutur kata dan cara hidup kami, orang lain dapat melihat bahwa kami adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kesaksian tutur kata kami maupun cara tingkah laku kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal, Republik Indonesia. Tuhan, kami serahkan Presiden Jokowi maupun wakilnya Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintahan yang saat ini memimpin DPR, MPR sampai gubernur, camat dan RT RW. Ketika Tuhan Engkau yang memakai mereka untuk menjadi pemimpin, Engkau Allah yang mengurapi mereka dengan hikmat dan otoritas kuasa-Mu, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan makmur, takut akan Engkau. Ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak bangsa ini, Tuhan kami berdoa, Engkau Allah yang campur tangan, sehingga bangsa ini tetap dalam kesatuan sekalipun ada berbeda-beda Tuhan di dalam kebinekaan tunggal ika Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami tak lupa satu hal yang penting sekali, yaitu orang-orang di dalam bangsa ini yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menciptakan hati dan pikiran mereka Tuhan. Ketika berita Injil tersampaikan, baik melalui siaran media online, baik melalui pemberitaan Injil dari pribadi ke pribadi,
Tuhan Engkau Roh Kudus yang bekerja, menginsafkan mereka akan dosa, dan juga bekerja untuk membawa mereka untuk dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam Engkau Tuhan. Allah yang mati dan bangkit, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan yang memiliki pergumulan, baik masalah pasangan hidup, baik masalah studi, baik masalah ekonomi, baik masalah pelayanan, baik masalah pekerjaan, baik masalah-masalah yang lain yang kami tidak tahu secara pribadi. Tapi Engkau Allah yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka mengalami letih, lesu dan berbeban berat, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang sanggup menolong dan menjawab setiap keluh kesah, bahkan beban-beban mereka Tuhan. Dan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, dan menjadi satu kesaksian tentang karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, jemaat pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yopi, Bu Yani, Pak Saud, Bu Olsia, hamba-Mu Mei, Bu Ade beserta suaminya, maupun Pak Nelson dan Bu Neneng. Dan orang-orang jemaat tempat ini semuanya yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Engkau jadikan kami semua sehati, sepikir, sejiwa dan seroh untuk sama-sama mengiring dan melayani Engkau di tempat ini. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkat jasmani rohani Engkau limpahkan kepada kami semua menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Demikian pun saat ini kami berdoa untuk Pak Saud dengan Ibu Olsia yang bulan ini tanggal 27 Juni nanti ulang tahun pernikahan. Tuhan, mereka sudah menikah sudah 20 tahun lebih. Mungkin sudah 25 tahun atau 26 tahun lebih Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau yang menyertai bahtera rumah tangga mereka. Kau yang memberkati bahtera rumah tangga mereka. Kau memberkati anak-anak mereka. Sehingga semuanya mereka syukuri atas campur tangan, pemeliharaan dan berkat-Mu dalam bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir atau yang sakit. Tuhan, biarlah mereka bisa hadir kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kami menyerahkan doa-doa kami dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Engkau Allah yang menjawab doa indah dan tepat pada waktunya seturut kehendak-Mu semata-mata. Termasuk yang berulang tahun beberapa waktu lalu. Sis Eka Tuhan, Engkau berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, pemeliharaan, kuasa-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupannya. Sehingga Sis Eka melihat bahwa dari dalam kandungan Engkau menenun dia. Dari dalam kandungan ibunya Engkau telah berperkara. Sampai usia 43 tahun perkara-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Sehingga Sis Eka dapat melihat penyertaan-Mu secara jasmani Engkau berkati, secara rohani Engkau berkati, secara materi Engkau limpahkan semuanya menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Bahkan mendampingi Bro Charlie dalam segala usaha, baik perkapalan, baik perminyakan, baik yang ada di Kuala Lumpur maupun beberapa negara termasuk Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan.
segala sesuatu yang diupayakan oleh hamba-Mu, Engkau sertai dan berkati. Engkau buat berhasil. Sehingga bro dan sis Eka melihat tangan Tuhan dan berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan apapun pergumulan doa-doa mereka, termasuk keturunan, Engkau berkati. Sehingga lahir seorang anak Tuhan. Inilah doa kami. Kami panjatkan dengan satu iman yang sungguh-sungguh menjawab segala doa-doa kami menurut kemurahan semata-mata. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari jemaat semua kita berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, kita akan meninggalkan tempat ini. Tetapi sekarang sebelum mari arahkanlah hati dan iman saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Dan biarlah berkat-berkat ini tercurah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, hikmat, wibawa, tuntunan dari Roh Kudus akan nyata terus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Kami memuji kebesaran. Perjalanan kehidupan kami ke depan ya Tuhan, di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan keberanian kepada kami untuk menjalaninya. Biarlah bersama dengan Engkau ya Tuhan,
sukacita, damai sejahtera, kasih karunia senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari